Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. All New Mini Countryman sudah hadir di Indonesia, diluncurkan hari ini di Gias 2024 dan mobil ini mengusung perubahan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, Mini Countryman di Indonesia tersedia dalam versi elektrik juga, serta ada perubahan eksterior yang cukup signifikan dan terutama bagian interiornya luar biasa. Mobil ini makin besar, makin canggih dan juga makin funky. Inilah first impression dari all new Mini Countryman. Bentuknya luar biasa karena dia masih membawa karakter dari Countryman sebelumnya. Ini adalah generasi 3 by the way, tapi dengan detail-detail yang futuristis. Dan Countryman adalah Mini pertama yang mengadopsi style baru dari Mini atau bahasa desain terbaru dari Mini yang mereka sebut sebagai charismatic simplicity. Simple tapi berkarisma. Anda bisa lihat ini bentuk lampunya menyerupai mata. Kemudian di bagian depan ini grillnya ini full tertutup karena ini adalah yang elektrik. Tapi nanti saya akan bicara mengenai varian apa saja yang masuk ke Indonesia. Kemudian aksen-aksen berwarna gold ini eksklusif hanya untuk yang elektrik. Velgnya, lihat ini, velg 20 inci dengan desain 6 spoke yang juga memperkuat unsur futuristis dan simplicity dari mobil ini. Bahkan over fendernya ini sebenarnya bukan over fender banget karena dia rata dengan bodi, tapi ada kontur-kontur garisnya. Two tone yang elektrik ini Anda bisa lihat dia gold juga, dan ini bukan pintunya mirip seperti BMW yang terbaru. Ya sebenarnya nggak heran juga karena sebenarnya basis dari Mini Countryman terbaru ini adalah BMW iX1. Lihat ini lampu belakangnya itu bentuknya matriks seperti ini sennya di tengah. Kalau kita nyalakan tuh sennya nyala, lihat tuh keren sekali animasinya. Dan di belakang ini patahan-patahan desainnya ini juga menambah unsur funky dari mobil ini. Tapi tetap kalau Anda lihat ini proporsinya tetap seperti sebuah Countryman. Dan seperti tadi saya bilang mobil ini lebih besar. Yes, wheelbase-nya 22 mm lebih panjang. Panjang keseluruhannya 136 mm lebih panjang. Lebih lebar 21 mm dan lebih tinggi 84 mm. Jadi ini adalah Mini yang lebih besar dari Countryman sebelumnya dan otomatis menjadi Mini terbesar yang pernah ada. Ada dua varian dari Mini Countryman, all new Mini Countryman yang masuk ke Indonesia, dan dua-duanya adalah varian yang kencang alias varian S. Nah, di sebelah saya ini adalah yang elektrik, itu nanti akan kita bahas. Tapi selain yang elektrik ini ada Mini Countryman S, mesinnya 2000 cc, 4 silinder dengan turbo yang menghasilkan tenaga 215 HP dengan torsi 360 Nm yang bisa melajukan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 7,1 detik. Tapi kalau angka itu masih Anda rasa kurang, Anda harus ke Mini Countryman yang ini adalah Mini Countryman SI. Jadi versi S-nya dari Mini Countryman elektrik, artinya ini versi terkencangnya dari Mini Countryman elektrik. Nah, yang menggerakkan Mini Countryman SI ini adalah motor listrik
dengan tenaga 308 HP dan torsi 494 Nm yang bisa melajukan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 5,6 detik saja. Sebenarnya yang agak mengganggu torsinya ya. Kenapa 494? Kenapa nggak dicun sedikit lagi sampai ke 500 gitu? Kan keren nyebutnya 500 Nm, ini nanggung gitu 494 Nm, tapi anyway itu tetap torsi yang sangat besar dan tenaga serta torsi tersebut itu disalurkan ke 4 roda karena Mini Countryman ini baik yang SI maupun yang S itu sudah all 4, artinya sudah menggunakan sistem all wheel drive-nya dari Mini. Tapi kalau misalnya yang elektrik ini dia tidak ada gearbox, dia langsung disalurkan. Kalau yang versi bensin itu disalurkan lewat gearbox otomatis 8 speed. Nah ini adalah port untuk pengecasannya, dia bisa di-charge secara AC dan DC. Untuk AC ini bisa maksimal 11 kW. Dan ketika Anda membeli Mini Countryman SI ini, Anda akan mendapatkan wall charger yang juga berkapasitas 11 kW. Sedangkan untuk DC-nya ini bisa sampai 130 kW. Dan itu artinya cepat sekali untuk mengecas baterai yang ada di bawah ini. Baterainya ukurannya netnya itu adalah 64,6 kWh. Tapi sebenarnya baterainya sendiri berukuran 66,5 kWh supaya ada buffer atas dan buffer bawah untuk menjaga keawetan baterai. Nah, dengan DC charger yang 130 kW, kalau Anda mengecas dengan DC charger, artinya 10-80% mobil ini bisa di-charge tidak sampai 30 menit. Hanya 29 menit menurut klaim dari Mini. Nah, ini yang AC, ini yang DC dan CCS2. Jadi gampang sekali untuk menemukan chargernya di Indonesia. Bagasi mobil ini besar, dalam keadaan kursi tegak saja dia bisa 450 liter. Kalau kursinya direbahkan semuanya, kursi belakang, itu bisa sampai 1.530 liter. Dan dia kursinya itu bisa dilipat dengan konfigurasi 40, 20, 40. Artinya kalau Anda ingin membawa barang yang panjang, Anda bisa melipat hanya bagian tengahnya saja. Nah, Anda melipat bagian tengahnya saja seperti ini, jadi Anda bisa bawa barang yang panjang, tapi 2 orang tetap bisa duduk di belakang. Dan itu tidak bisa terjadi kalau misalnya konfigurasinya 60-40. Ini makanya kepraktisannya baik sekali. Pertama kali hadir di Mini di Indonesia adalah Mini Connected. Jadi mobil ini sudah memiliki konektivitas internet. Dan dengan internet Mini bisa melakukan banyak hal. Sebenarnya ini sistemnya sama dengan yang dimiliki oleh BMW dengan BMW Connected-nya. Dengan internet, mobil ini bisa melakukan remote software upgrade. Jadi kalau ada upgrade software, tidak perlu ke bengkel, dia bisa langsung over the air itu di upgrade. Kemudian kalau Anda kecelakaan, airbag mengembang, mobil ini akan memberitahu ke Mini bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil VIN sekian, posisinya di sekian, dan Anda bisa dibantu dengan bantuan darurat entah polisi, pemadam kebakaran, ambulans atau lainnya. Kemudian dengan internet juga mereka bisa mengkoneksikan Mini Anda dengan aplikasi My Mini. Sama seperti aplikasi My BMW, Anda bisa mengecek banyak hal di aplikasi My Mini. Anda bisa mengecek berapa listrik atau bahan bakar tersisa, berapa range tersisa, bagaimana status mobilnya, bahkan Anda juga bisa tahu posisi mobil sekarang ada di mana, kapan jadwal servisnya, dan banyak lainnya yang bisa dilakukan. Kemudian mobil ini juga bisa Anda bawa tanpa kunci. Anda tinggal integrasikan handphone Anda, untuk di Indonesia baru bisa untuk iPhone ya. Itu Anda bisa integrasikan dengan mobil dan Anda tidak perlu bawa kunci lagi. Yang Anda perlu lakukan hanya tinggal menempelkan handphone Anda seperti ini dan dia bisa membuka atau mengunci. Ini handphone saya belum terintegrasi ya, tapi saya sudah pernah mencoba sistem serupa di BMW Connected. Serta Anda juga bisa melakukan car sharing. Anda bisa
men-share mobil Anda ke teman Anda, nanti akan lewat WhatsApp, dan ketika dikonfirmasi oleh dua-duanya, handphone teman Anda itu sudah berfungsi sebagai kunci dari Mini ini, dan setelah selesai teman Anda meminjam, Anda juga bisa mendelete lagi teman Anda untuk membuat koneksi itu hanya untuk Anda. Dan Anda juga bisa membatasi juga gerakan teman Anda yang meminjam mobil ini boleh sampai berapa radiusnya. Nah itu semua bisa dimungkinkan karena ada sistem dari Mini Connected ini. Dan kalau misalnya nih, contoh simple, misalnya Anda ada trouble di mobil, dia akan muncul fault code. Kemudian Anda cuekin, mobil itu sudah memberi peringatan dan Anda tidak pedulikan, dia akan memberitahukan ke server bahwa mobil ini ada masalah. Anda akan dikirimi message lewat aplikasi Mini Anda. Kalau misalnya Anda masih cuekin juga dan ini sudah masuk ke kondisi yang darurat gitu ya, misalnya aki Anda aki 12 voltnya itu udah umurnya sudah lewat gitu ya, Anda bahkan bisa ditelepon karena ini sistemnya proaktif semuanya. Jadi bahkan ada kerusakan di mobil, Anda akan dicegah untuk menderita karena ini juga memiliki akses ke mobil Anda. Tapi tentu saja privacy dari mobil Anda, data dari mobil Anda ini juga semuanya tergantung ke Anda sendiri. Anda bisa memilih untuk men-share semua data dari mobil ini atau Anda tidak mau men-share sama sekali juga bisa. Tapi konsekuensinya kalau Anda tidak men-share data, ya tidak semua fitur dari Mini Connected ini bisa dipergunakan. Kemudian sistem navigasinya juga jadi bisa membaca kemacetan lalu lintas karena dia sudah terhubung dengan internet. Ini Mini Connected ini satu-satunya di kelasnya. Jadi belum ada lagi yang di Indonesia itu memiliki sistem secanggih itu untuk konektivitas mobil baik ke gadget kita maupun ke server mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita bawa mobil hanya pakai handphone, jadi kita nggak bawa kunci, kemudian kita valet? Kan nggak mungkin handphone kita kasih ke tukang valet kan? Nah itu Mini sudah memiliki Mini Digital Key. Jadi ini yang kartu yang bisa Anda berikan ke valet kalau memang Anda merencanakan untuk valet di perjalanan Anda. Mini terkenal dengan funkiness-nya. Biasanya funkiness-nya itu sangat terasa di interior. Sekarang kefunkian dari Mini ini juga tercermin dari eksteriornya. Bahkan ini pertama kalinya yang saya lihat dari semua mobil yang pernah saya review, lampu depan dan lampu belakang konfigurasinya bisa diubah. Ada 3 mode. Ini adalah mode klasik. Dan kita bisa ubah menjadi mode favor. Jadi atasnya aja, kemudian kita bisa ubah lagi menjadi mode JCW. Atas bawah. Mana ada lagi mobil yang DRL-nya bisa diubah konfigurasinya. Tapi bukan hanya yang depan, yang belakang juga bisa berubah. Kita lihat. Nah ini lampu belakangnya seperti tadi saya bilang kan lampu belakangnya itu matriks. Dan ini digunakan oleh Mini untuk mengubah desainnya juga. Ini adalah desain yang klasik, jadi Anda bisa lihat ini seperti potongan bendera Inggris. Kalau kita pakai mode favor, seperti ini bentuknya. Kalau kita pakai mode JCW, seperti ini. Jadi ada 3 konfigurasi lampu depan dan lampu belakang yang bisa Anda setel sesuai keinginan Anda. Jadi nggak gampang menebak Mini Countryman ini yang terbaru. Kalau misalnya malam hari, itu pasti Countryman yang baru tuh. Benar, apa yang JCW? Soalnya bisa ada 3 konfigurasi yang berbeda terutama di lampu belakangnya dan juga lampu depannya. Nah untuk alasan keselamatan, pengubahan lampu depan dan lampu belakang itu hanya bisa dilakukan sambil berjalan. Tapi itu baru funkiness dari luar. Anda tahu Mini di dalamnya funky sekali. Dan generasi terbaru ini Mini membawa funkiness itu ke next level. Kita lihat. Ini
luar biasa, sangat tidak biasa. Anda biasa lihat di sini ada bahan seperti jaring, yang ini jarang Anda temukan di mobil lain. Kemudian ada pendarahan cahaya di sini, dan pendarahan cahayanya ini bisa berbeda-beda. Jadi ini seperti mood lighting ya. Jadi mengikuti event dia bisa berubah-ubah ininya, lampunya. Misalnya ini yang normal, core disebutnya, kemudian ada go-kart. Kalau misalnya Anda ingin pengendaraan yang lebih sporty, itu ada soundtracknya tadi. Coba kita ulang soundtracknya ya. Oke, kita masuk ke go-kart. Yahoo! Terus habis itu lampunya berubah jadi merah di sini. Kita juga bisa mengubahnya ke core. Dia berubah jadi biru di sini. Kemudian kita bisa mengubahnya lagi ke green. Mode ramah lingkungan. Dan di sini lampunya sorry. Dan di sini nggak ada lampu menyala. Kemudian kita bisa ke vivid. Nah, ini ada lampunya lagi nyala di sini. Timeless. Tampilannya langsung berubah dengan speedometernya klasik. Kemudian di sini garis-garisnya juga seperti garis-garis yang klasik. Personal, Anda bisa pilih sendiri. Balance, banyak sekali di sini mode-modenya. Dia otomatis menutup ini panoramic roofnya. Trail, ini kalau Anda ingin adventure. Ada suara-suara air. Nah, jadi mengikuti karakter Mini dari zaman dulu, ini tetap ada layar besar di tengah, dan layar besar ini satu-satunya layar digital di mobil ini, jadi memuat semua informasi. Ada speedometer, ada tachometer, ada semua multi information display dan multimedia display juga di sini. Kemudian dia ada head up display. Dan ini funky sekali bentuknya. Benar-benar bentuknya itu charismatic simplicity ya, seperti itu. Dan ada animasinya, jadi bikin ini tuh serasa hidup gitu. Kemudian di sini sangat sedikit tombol, tapi tombol yang ada ini tombol fisik semua, dan tombol fisik itu ditempatkan untuk hal-hal yang penting tadi tentang modenya ya. Jadi bukan hanya mode berkendara, tapi juga mengubah semua ambience dari mobil, itu namanya experiences kalau di Mini. Kemudian untuk starternya ini tuasnya diputar seperti ini. Wih, ada sound efeknya. Kalau kita matiin ada sound efeknya nggak ya? Nih, kalau kita starter, wih, kalau kita matiin, suaranya suara futuristis banget. Dan di sini tuas transmisinya. Di sini maju, mundur, atau one pedal driving juga sudah ada. Di sini nih tuasnya kecil seperti ini, dan yang lainnya pindah ke dalam layar, termasuk AC juga pindah ke dalam layar nih. Mungkin sedikit merepotkan ya kalau AC pindah ke layar, nggak ada shortcutnya, tapi yang jelas bikin kabinnya jadi lebih simple. Dan memang kabin simple ini diperlukan karena detail yang lainnya itu sudah cukup ramai. Ini lampu di sini, bahan jaring, dashboard dengan motif yang tidak biasa. Setirnya, ini setirnya two spoke, tapi Mini kan akan aneh kalau two spoke. Dibikin 3 spoke, tapi spoke yang di bawah ini bukan bahan metal. Ini bahan yang lentur ini di bawah, tapi menimbulkan efek seperti three spoke. Tapi funky sekali bentuknya. Kemudian ini
Ada armrest yang bisa maju mundur, nih akan menambah kenyamanan saat berjalan jauh. Ada tempat penyimpanan yang juga funky. Di sini ada wireless charger dengan pinggirannya ini juga berbahan jaring seperti di dashboardnya ini, walaupun jaring juga soft touch. Di sini lihat pewarnaannya, tuas membuka pintunya, walaupun ya ini tidak begitu ergonomis ya, tapi ini funky sekali. Pembukaan pintunya benar-benar tidak biasa, dan dia audionya sudah Harman Kardon di sini. Indah sekali interior dari Mini Countryman terbaru ini. Semua detail ini dibuat secara artistik dan selera yang tinggi. Nggak ada detail yang tidak funky di sini. Klaksonnya kita coba dulu. Berwibawa. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem ADAS yang lengkap. Jadi ada Adaptive Cruise Control, kemudian ada Lane Keeping Assist. Jadi Anda bisa berkendara semi autonomous ketika Anda berjalan di jalan tol, perjalanan yang jauh. Lingkar setirnya ini kecil, tapi diameter genggamannya ini besar. Jadi unik lagi gitu. Setirnya nggak terlalu besar, tapi genggamannya gemuk gitu. Ya mungkin buat yang tangannya kecil mungkin nggak terlalu pas ya dengan ini, tapi bikin perasaan seperti mantap sekali gitu. Nah sekarang untuk posisi berkendara ini Mini Countryman yang elektrik ini sudah menggunakan jok elektrik. Tapi kalau yang versi bensin itu belum, dia masih yang manual. Nah, kalau tilt, setirnya bisa tilt dan teleskopik. Dan ini sama seperti Mini sebelumnya, ini posisi berkendaranya enak, tapi kalau dibandingkan Countryman sebelumnya ini bisa duduk lebih rendah, jadi bisa lebih santai. Very nice, sangat modern, sangat futuristis, tapi tidak mengurangi funkiness dari sebuah Mini. Nah ini menunya juga banyak di sini. Menunya sudah mirip BMW ya, jadi seperti icon-icon gitu, tapi dengan gambar-gambar yang berbeda. Kalau BMW itu lebih serius semuanya, di sini lebih funky, lebih anak muda semuanya. Nah, ini juga di sini ada menu Mini Connected Store. Jadi Anda bisa download banyak nih, cuaca, weather ya, Anda bisa download di sini. Ada drive recorder. Nah, drive recorder itu Anda bisa merecord sekeliling. Bahkan kalau ada kejadian di depan Anda tinggal pencet satu tombol ini, dia akan merekam kejadian berapa puluh detik sebelum sampai berapa puluh detik sesudah dari kamera 360-nya. Nah, ini Anda bisa download secara individual, mana yang Anda mau. Kayak ada aplikasi store-nya gitu loh, kayak ada application store-nya. Ini benar-benar kayak gadget ini mobil. Di belakang tidak terlalu funky seperti di depan, karena memang ketika Anda beli Mini ya Anda sebaiknya menyetir sendiri. Tapi ini ruangnya cukup lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, legroom masih memadai. Kemudian juga ada space di bawah jok depan, padahal ini sebenarnya jok depannya saya set tuh rendah ya, tapi ini masih bisa kita menjulurkan kaki. Kemudian headroom juga masih memadai, walaupun unit yang masuk ke Indonesia ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Kemudian untuk joknya, kita lihat ini bisa di recline atau tidak. Oh, dia bisa di recline. Dan posisi paling rebahnya ini cukup santai di belakang. Bukan tempat terbaik ya, karena tempat terbaik tetap di depan yang funky sekali. Tapi ketika Anda membeli Mini Countryman, ini adalah Mini yang terbesar. Dan dia Mini yang paling tinggi. Artinya dia SUV, dia bisa fleksibel ke segala medan. Dan juga ini adalah Mini yang paling nyaman dan paling lega untuk duduk di belakangnya. Jadi ini masih bisa lah kalau Anda pakai driver, Anda duduk di belakang ini masih oke. Tapi sebenarnya yang paling proper adalah Mini di depan. Dan itu penumpang dari belakang tetap bisa menikmati
kekerenan dan kefunkian dari instrumen atau interior depan. Dan penumpang belakang tidak disediakan pengatur AC, tapi ada 2 ventilasi dan ada 2 buah USB-C di belakang. Serta kalau Anda hanya 4 orang penumpang, Anda bisa memanfaatkan armrest ini. Yang juga ada strapnya di sini. Strapnya dengan motif yang mirip dengan strap yang ada di setir. Ya mirip ya, nggak sama persis tapi mirip. Nah, berapa harga dari Mini Countryman SI ini? Sayangnya pada saat kami syuting kami belum mendapatkan harga resminya, tapi Anda bisa lihat di kolom deskripsi yang sudah kami isi pada saat mobil ini launching dan sudah diumumkan harganya. Kalau Anda ingin melihat langsung mobil ini, Anda bisa langsung datang ke booth Mini di Gias 2024. Tapi kami sendiri rasanya tidak sabar untuk membawa keluar mobil ini untuk mencari tahu bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana rasanya di jalanan Indonesia, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi energinya, apa saja kelebihan dan kelemahannya, tapi itu baru bisa kami lakukan setelah ada unit tesnya. Untuk sekarang sekian dulu first impression ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.